Yuk kita naik aja ya langsung ini. Harus hati-hati teman-teman. Lampunya kelip-kelip cuy, kayak pasar malam. Ya di luar hujan teman-teman ya, gerimis. Nah ini nih yang paling gokil nih, dua ini ya. Kosong tuh. Waduh kosong. Karena sekarang ini udah jam 23.54 cuy. Dan ya kurang lebih seperti inilah pemandangan yang bisa kita dapatkan. Kota Batu memang banyak sekali memiliki potensi keindahan alam yang bisa kita nikmati dengan mudah. Karena lokasinya yang cukup strategis, suasana kota yang tenang, dan juga suhu udara yang relatif sejuk. Sehingga nggak heran kota ini selalu menjadi destinasi wisata favorit bagi para wisatawan yang ingin melepaskan penat sejenak dari segala macam aktivitas hiruk-pikuk pekerjaan yang sering terjadi di kota-kota besar. Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam perjalanan saya yang masih dalam rangkaian dari suasana yang ada di Kota Batu. Jika pada video sebelumnya saya sudah pernah piknik dari atas puncak Bukit Pandawa, nah dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menata tenda, merasakan suasana dari puncak Bukit Pandawa dan sekaligus bermalam di sana. Sekarang ini seperti biasa teman-teman, saya berada di jalur andalan ya, jalur dari arah Pacet menuju ke Kota Batu teman-teman ya. Nah ini sekarang ini jam 8:26 waktu Indonesia Barat, tanggal 26 ya hari ini, 26 April cuy. Jadi hari ini rencananya saya mau ke Kota Batu. Agenda saya hari ini adalah moto camping di Bukit Pandawa ya. Ini pemandangannya di sini keren banget teman-teman ya. Sudah sering sekali saya lewat sini, cuman ya ini baru berhenti di sini buat istirahat. Mumpung masih pagi, jadi pemandangannya kelihatan semua cuy. Ini kalau semisal di bawah dibuat lokasi cafe atau campground gitu, mungkin bakal cantik banget dan ramai banget kali ya. Tapi kan terserah yang punya ya. Pertanyaan apa ini ya? Nggak tahu, stroberi atau jamur itu di bawah itu. Oke, kita lanjut aja. Cerah hari ini cuy. Ya emang di sini tuh spot tempat banyak orang-orang berhenti buat foto-foto teman-teman ya. Ini saya sudah beli perlengkapan logistik, tinggal tisu aja nih yang belum. Nah kalau ke Brakseng itu tinggal lurus aja kalau dari sini. Oh ya, ini untuk dudukan holder HP-nya sudah saya perbaiki ya teman-teman. Jadi saya mundurkan, terus HP-nya saya buat tidur seperti ini. Moga-moga hasilnya ini nggak sampai bikin pandangan ke depan terhalang oleh HP saya. Untuk menuju ke Bukit Pandawa sebenarnya sudah pernah saya singgung di video waktu saya piknik di atas puncaknya ya teman-teman. Link videonya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nah rute yang saya gunakan itu intinya adalah rute menggunakan aplikasi Google Map dari jalur Cangar yang langsung tembus ke Jalan Basingo ini, karena menurut saya lebih dekat dan tidak melewati pusat Kota Batu. Namun jika teman-teman berangkatnya dari alun-alun, untuk jaraknya itu kurang lebih sekitar 8 kilo ya, dengan estimasi waktu tempuhnya sekitar 20 menit. Dan biar lebih gampang, kalian bisa gunakan aplikasi navigasi yang ada di HP kalian aja, karena saya juga nggak bisa menjelaskan terlalu detail ya teman-teman. Nah di depan ini ada monumen sapi teman-teman ya. Ya karena Dusun Brau ini merupakan salah satu penghasil susu terbesar atau terbanyak di Kota Batu teman-teman. Hal yang unik dari Dusun Brau ini adalah di mana populasi penduduknya nggak lebih banyak daripada populasi dari sapi perahnya cuy.
Mumpung saya di sini, sebenarnya saya tuh pengen cari susu sapi yang murni ya teman-teman. Moga-moga nanti bisa nemu ya. Karena kalau udah di sini susu itu melimpah sekali. Jadi sayang banget sih kalau udah nyampe Dusun Brau terus gak nyobain susunya itu. Nah ini toko kelontong yang beberapa waktu lalu sempat saya mampir cuy. Ini bahkan temboknya aja dicat warna sapi. Pos penampungan dan pengelolaan susu sapi. Nah ini ada warung nih kayaknya, Brau Coffee. Nah coba saya mau beli susu cuy di sini. Harusnya pasti ada ya. Mampir di warung Brau Coffee ini saya pesen nasi pecel, pisang goreng, dan susu murni. Semuanya saya bungkus teman-teman karena nanti mau saya makan di dalam tenda. Di sini saya lagi tunggu pesanan saya nih. Oh ya ini motor saya parkir di sini. Itu bawa tenda full lengkap itu ya, sama sleeping bag, terus habis itu matras, kursi. Nah, jadi Bukit Pandawa itu tinggal lurus aja nih deket. Terus langsung belok ke kiri sana, belok ke kiri naik ke atas gitu teman-teman. Oke, sekarang udah jam 10 lebih 13 menit. Dan ini pesanan saya udah datang, udah jadi. Pesen nasi pecel, pisang goreng sama susu murni cuy. Rp30.000 ya, termasuk terjangkau ya. Ini sekarang kita tinggal melanjutin perjalanan menuju ke Bukit Pandawa. Gimana nih enaknya? Nah kayak gini aja ya. Oke. Sip. Nah ini di depan ini. Jadi kita belok kiri tajam, terus langsung naik ini teman-teman ya. Akses masuknya kalau di bibirnya ini masih aman ya, masih pavingan. Tapi nanti kalau ke puncaknya itu PR. Kita naik cuy. Moga-moga aman. Ini saya nggak tahu di atas ini rame apa enggak ya. Nah, sampai di sini sengaja videonya tidak saya cut ya, teman-teman. Jadi biar kalian bisa tahu nih untuk gambaran rutenya kalau mau menuju ke Bukit Pandawa. Sebenarnya untuk rutenya sendiri ini agak berbahaya buat motor metik ya. Tapi kalau semisal teman-teman punyanya cuman motor metik aja ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Masih bisa lewat sini aman-aman aja. Yang penting kondisi kendaraannya bener-bener harus fit ya. Apa itu ya? Bisa ngelengkung gitu batangnya. Oke, ini bentar lagi kita hampir sampai di pos loketnya nih teman-teman. Di sini pos loketnya nggak ada yang jaga cuy. Jadi kita kalau masuk itu gratis ya. Ada mobil. Misi pak ya. Mobil-mobil orang warga lokal ya. Nyari rumput itu mereka. Nah ini dia. Rame sekali ternyata. Banyak motor cuy. Nah, tanahnya kering. Yuk kita naik aja ya langsung ini. Harus hati-hati teman-teman. Pakai gigi satu aja. Naiknya lumayan tinggi ini ya.
Cuman enak, tanahnya keras cuy. Kita belok kiri ya teman-teman, jangan yang lurus. Kalau lurus itu terlalu ekstrim cuy, mending kalian belok kiri aja. Nah ke sini lebih enak jalannya. Oke, akhirnya kita naik juga ya. Sampai di permukaan yang datar. Di sini harus hati-hati ya teman-teman, karena nanti ada penyempitan jalan yang lumayan kecil cuy. Nah ini ada kursi nih, jadi kita harus hati-hati di sini ya teman-teman, karena ini langsung jurang. Oke, bisa ya. Kita bawa sekalian sama barang-barangnya nih. Nanti kalian tak tunjukin berapa banyak barang yang saya bawa cuy di motor ini. Sebenarnya nggak banyak ya, cuman tasnya aja yang kelihatan banyak. Pelan-pelan. Nah ini ada anak tangga. Anak tangga ini cukup ekstrim juga nih ya. Bentar, saya betulin dulu tasnya. Oke. Oh ternyata main rame di atas ya. Oke. Isi mas ya, isi ya. Oke teman-teman, kita sampai juga nih ya di atas dari puncak Bukit Pandawa ini teman-teman. Gokil. Puncaknya ketutupan seperti biasa ya. Puncak Arjuna di sini selalu gak kelihatan. Mungkin kalau kita agak pagi dikit baru kelihatan cuy. Kita matikan dulu motornya teman-teman. Ternyata banyak juga yang moto camping di sini. Nah ini kita setup tenda di sini aja kali ya. Ini bagus kok tempatnya nih, tapi banyak sampah-sampah juga. Nggak ada masalah. Ini lokasinya cukup datar teman-teman ya. Oke, kita akhirnya sampai juga nih di puncak dari Bukit Pandawa. Untuk barang bawaannya di sini lumayan banyak ya teman-teman. Tuh sudah saya turunin semua. Di top box ini ada tenda, terus kemudian ada matras juga ya. Di sini ada kursi lipat ya teman-teman. Ini tas ini isinya kebutuhan logistik sama beberapa baterai gitu ya. Kalau tas carrier ini isinya sleeping bag, terus drone, botol air minum, sama ini nih yang barusan tadi saya bungkus, pisang goreng, nasi pecel sama susu ya. Nggak lupa di sini ada tank bag teman-teman ya. Ini tank bagnya ini isinya nesting ini ya. Nanti kalau malam hari ini pasti bakalan keren banget sih, karena dari atas ini kita langsung bisa ngelihat cityscapes dari Kota Batu teman-teman ya. Gokil. Dan ini seperti biasa kalau jam segini nih, 10:30 ini puncak dari Arjuna nggak kelihatan sudah ini ya.
ketutupan awan. Kalau tadi pagi masih kelihatan jelas. Dari atas Bukit Pandawa kita bisa melihat pemandangan Kota Batu secara leluasa, yang dimana ini merupakan pemandangan yang sangat mahal di lokasi camping ground yang cukup underrated ya, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali teman-teman, alias tiket masuknya gratis. Kemudian setelah saya menemukan tempat yang cocok, jadi ini nggak pakai lama, langsung aja saya rakit nih tendanya biar nggak kesorean. Nah, selagi menata tenda, sebenarnya saya itu juga ditemani oleh teman-teman dari Kota Batu, dimana mereka ini punya bengkel motor custom ya, karena mereka ini membuat motor laki menjadi motor trail tua ya, yang menggunakan bodi dari basicnya Honda XL125 cuy. Hasil motornya keren banget, karena saya waktu ngelihat motornya, saya aja langsung suka tuh ya. Entah kapan ya bisa build motor kayak gini. Kepengen doang, mana budgetnya juga belum ada lagi ya. Gokil nih, motor-motornya keren sekali nih. Win 100 Honda Win, dia dimodifikasi seperti vintage trail. Nah ini nih yang paling gokil nih, dua ini ya. Wah, VR, mesinnya pakai VR cuy, gokil. Oh ini, wah luar biasa nih motor ya, ngeri. Ini juga ini keren ini, XL125. Mesinnya basicnya kayak Versa ini ya. Versa nggak sih ini? Oh iya, mesinnya Versa, tapi dia bodinya pakai bodi XL. Jadi motor ini replika dari motor Honda XL teman-teman, karena ya seperti yang kalian tahu motor Honda XL itu sangat limited edition. Kopi, pisang goreng, ono sebat pisan, wah mantap wis. Sekarang jam 1 cuy. Jadi dari tadi kita bincang-bincang, ngomong-ngomong soal rute tempat moto camping yang bagus-bagus. Nah itu nanti lumayan informasi buat saya itu lebih berkembang teman-teman ya. Kemungkinan besar nanti malam kita bakal sendirian di sini teman-teman ya, menikmati kesunyian dari puncak Bukit Pandawa ini ya. Mereka mau pulang. Dan ini saya juga mau masukin barang-barang ya, karena kondisi cuacanya juga sudah mulai agak mendung nih kayaknya ya. Dari tadi saya belum sempat masukin barang-barang cuy. Malah asik ngobrol ya, Mas. Nggih. Monggo nggih. Sun ya Mas. Nggih, makasih banyak ya, hati-hati di jalan. Siap, nggih. Nggih, hati-hati nggih. Nggih. Jos. Hati-hati di jalan. Nggih. Makasih, nggih. Sampai jumpa lagi ya. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Ya, makasih Pak ya. Hati-hati nggih, hati-hati. Nggih. Oh, lewat bawah sini mereka. Jadi di bawah itu ternyata ada jalannya teman-teman ya. Penasaran sih sebenarnya. Saya besok pengen lewat bawah, tembusnya sampai mana cuy. Kalau kata mas-masnya tadi itu bisa tembus sampai deketnya pos loket teman-teman ya. Jadi ini jalannya nih. Tuh lewat situ dia ternyata. Coba besok saya lewat sana ya, penasaran. Setelah Mas Nawi dan rombongannya pulang, sekarang saya tinggal sendirian nih di atas dari puncak Bukit Pandawa ya. Dan sepertinya ini bakal sepi banget teman-teman, karena jarang banget orang kalau kesini pas sore atau menjelang malam seperti ini ya. Mengingat medan yang dilewatin cukup ekstrim. Ditambah cuaca hari ini nggak jelas ya, sore-sore malah mendung. Ini saya bawa lampu-lampu ya teman-teman. Nah ini lampu tenda nih ya, lampu dekorasi sih sebenarnya, lampu hias ini. Terus ini ada lampu buat penerangan tenda buat nanti malam. Ada power bank buat supply listrik, buat ngecas gadget-gadget. Ini yang paling baru nih, lampu dekorasi. Jadi kalau dinyalakan gimana ya? Ini gimana ya cara nariknya? Oh gini loh. Nah ini, jadi sudah nggak pakai lampu yang lama, saya pakai lampu yang baru ini teman-teman ya. Kalau dinyalakan dia bisa seperti ini, bisa kelip-kelip begini cuy, bisa mode apalagi dia. Oh ini ada yang lampu kuning.
Oh ini bisa sambil mode redup mati gitu. Oh ini yang lucu ini, yang pasar malam punya nih. Nanti mau saya pasang nih lampunya ya, biar tendanya makin ngejreng cuy. Nah ini lampu hiasnya sudah saya pasang nih, jadi tendanya kelihatan kayak pasar malam cuy. Kalau jam segini masih belum terlalu kelihatan, tapi kalau nanti malam, wah pasti terang banget sih ini. Habis ini mau ngapain lagi ya? Makan itu dari tadi nasi pecel saya masih belum tersentuh. Ini harusnya tadi buat sarapan, tapi baru bisanya makan sekarang. Wis makan dulu teman-teman ya, nasi pecel. Nih kita coba dulu deh. Oke, enak kok nasi pecelnya. Ya di luar hujan teman-teman ya, gerimis. Oh ya BTW untuk kebutuhan logistik yang saya bawa ini, itu tadi nasi pecel ya. Terus ini ada tisu, ada sosis, air, terus ini ada energen, sama ada camilan sih. Oh ya ini camilannya. Sama tadi itu saya bawa mie teman-teman ya, mie goreng. Jadi kayaknya nanti malam kita makan mie goreng aja deh. Untuk suasana di dalam tenda saya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Masih belum saya tata nih apa sleeping bagnya, masih baru gelar matras aja. Nanti aja deh kalau sudah mau istirahat baru tak gelari. Sleeping bagnya ada di sana tuh. Sekarang udah jam 17.29 ya teman-teman. Hari udah mulai gelap nih. Di puncak Pandawa udah mulai gelap. Jadi saya nyalakan lampunya dulu ya. Oke, sekalian mau lihat-lihat nih situasi di luar. Kayaknya hujannya udah berhenti nih. Wish, gokil cuy. Tuh lihat tuh pemandangannya ya. Cityscapes-nya keren banget. Ntar tak pakai sandal. Tuh lihat tuh pemandangannya teman-teman ya. Wah buset, keren banget sih ini asli. Saking ini sayangnya mendung ya. Coba kalau nggak mendung gitu mungkin bakal lebih cantik sih viewnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita sendirian di atas puncak dari Bukit Pandawa ya, sunyi, sepi, syahdu sih sebenarnya. Cuman ya agak horor. Kalau misalkan nanti gelap banget ya, kayaknya di sini horor banget sih sepertinya. Moga-moga nggak ada pemandangan yang aneh-aneh aja deh. Lampu hias tenda saya juga udah mulai kelihatan karena kondisi di sekitar mulai gelap teman-teman ya. Ini saya mau bikin kopi ya teman-teman. Mumpung ada susunya nih, susu sapi murni. Airnya oke, tinggal tunggu mateng. Untuk gulanya di sini saya pakai gula batu teman-teman ya. Tuh gula batu ini. Usahakan kalian kalau kesini tuh juga bawa logistik yang cukup lengkap teman-teman ya. Karena akses ke toko yang ada di sekitar sini tuh sangat sulit. Kita harus turun lagi, terus belum tentu tokonya buka ya. Kemudian dari sini ke pusat kota itu juga lumayan jauh teman-teman. Kopi campur susu, kita minum ya. Mantap ya. Kopi Nescafe nih, campur susu murni. Mantap. Ya ini di luar kondisinya gelap banget ya teman-teman. Tuh gelap sekali cuy. Tapi pemandangan yang di sini cakep banget sih. Keren.
Sana juga gelap. Aduh, ini juga kilat-kilat kadang-kadang nyamber nih. Aduh, harusnya ini bintang-bintang semua ya, tapi nggak ada bintangnya. Tuh, kilatnya tuh. Untuk mengatasi kegelapan di tengah malam, di sini saya selalu membawa lampu kepala, cuy. Mana ya lampu kepalanya ya? Nah, ini dia. Ini saya pakai lampu kepala yang model begini, teman-teman ya. Banyak dari kalian yang menanyakan, "Bang, lampu kepalanya apa?" Ya ini H2S Kabum ya. Ini lampu terang banget sih ini. Coba kita nyalakan lampunya ya. Tuh, jadi terang. Tuh, kelihatan kan? Ini juga bisa disorotin. Tuh, jadi bisa disorotin, difokusin ya. Jangan diarahkan ke bawah. Kita balikin lagi deh. Nah, dilebarin lagi seperti ini, teman-teman. Nih, di sekitar ini gelap ya, teman-teman. Kalau lampu saya matikan ya nggak kelihatan apa-apa ini. Tuh, gelap aja gitu. Jam 18.11 menjelang malam, situasi di sekitar dari puncak Bukit Pandawa ini makin mencekam ya, teman-teman. Ini kabutnya udah mulai pada turun ya, kabut tipis ini. Tuh, jadi kita sudah nggak bisa lihat sekitar lagi nih. Ditambah kondisi di luar ini juga hujan, teman-teman ya. Gerimis lagi. Tadi udah berhenti, sekarang gerimis lagi. Ini kalau kita lihat ramalan cuaca, ini tulisannya heavy rainfall di daerah Tulungrejo ini, teman-teman ya. Tuh, suhu udaranya terpantau 20 derajat. Hari ini hujan, besok hujan, Selasa hujan. Buset dah. Padahal kalau jam segini itu bagus-bagusnya kita menikmati suasana cityscapes Kota Batu. Tapi karena alam berkata lain ya, jadi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain nih selain menunggu hujannya berhenti. Ini karena kondisinya lagi hujan juga ya, jadi kayaknya saya mau masak sosis aja deh. Ngemil sosis goreng sambil ini nih pakai apa ini, Max Corn. Ini sosisnya lupa saya kembang-kembangin ya. Harusnya dikembang-kembangin biar minyaknya lebih merata dan masuk ke dalam, cuy. Di luar hujan terus, nggak bisa lihat cityscapes. Ya udah, mending makan sosis goreng sama snack jagung. Sederhana tapi ngenak banget deh. Panas-panas.
Karena hujannya makin lama makin deres, jadi terpaksa tendanya harus saya tutup biar airnya nggak sampai masuk ke dalam. Ini juga saya nggak ngerti entah sampai kapan hujannya berhenti. Ya saya cuma bisa berharap semoga nanti malam kita masih bisa menikmati Cityscapes Kota Batu dengan pemandangan langit yang lebih cerah. Ini saya mau keluar sebentar ya, ngecek situasi. Kayaknya hujannya udah berhenti ya teman-teman. Tuh, hujannya udah berhenti. Ini tenda saya cuman ketetesan air hujannya aja ini. Kabutnya luar biasa tebal ternyata ya di sini teman-teman ya. Gokil. Ini suasana di luar seperti ini ya ternyata. Tuh tenda saya teman-teman ya, basah semua cuy. Terus untuk pemandangan cityscapes-nya di sebelah sini nggak kelihatan sama sekali cuy. Ini udah cerah nih. Tuh bintangnya sudah mulai banyak yang bermunculan juga. Tadi di sono, sekarang di sono muncul. Ya bagus lah. Kalau tadi saya makan sosis itu nggak kelihatan pemandangannya, sekarang udah kelihatan. Kenapa baru jam segini ya? Jam segini itu harusnya buat istirahat, buat tidur. Tapi karena ya hujannya barusan berhenti, ya mau nggak mau saya harus nikmatin pemandangan ini nih. Sayang soalnya kalau sudah sampai sini terus nggak bisa nikmatin cityscapes itu, sayang banget sih. Karena memang daya tarik dari puncak Bukit Pandawa itu ya ini Cityscapes Kota Batu teman-teman. Kosong tuh. Waduh kosong. Wah kosong deh. Barusan dibilang tadi pengen nggak gosong, malah jadinya gosong. Apinya kebesaran kayaknya tadi. Nah ini udah jadi ya teman-teman masakannya. Ini bagian yang gosong-gosong juga sudah saya buang di sosisnya ini. Ya, akhirnya bisa nih sambil duduk ngeliatin cityscapes. Setelah menunggu sampai tengah malam, akhirnya hujan benar-benar berhenti dan sekarang ini adalah pemandangan yang kita tunggu-tunggu teman-teman, yaitu Cityscapes Kota Batu. Ini sudah saya tata ya teman-teman untuk nesting sama bahan-bahan logistiknya. Ini bentar lagi tendanya mau saya tutup ya, mau istirahat cuy. Sekarang ini udah jam 1 lebih 5 menit. Barusan mau tidur ini ya. Udah ngantuk cuy. Ya maklum ya, tadi saya nggak bisa nikmati Cityscapes, jadi nikmatinya agak telat nih.
Dingin. Airnya dingin banget cuy. Kotor ya. Banyak apa namanya, ranting-ranting dari pohon pinus ini jatuh-jatuh dia. Basah ya motornya. Embun. Moga-moga mesinnya gampang hidup deh. Soalnya ini kondisinya banyak airnya teman-teman ya. Embun. Kemarin kena hujan terus dingin juga ya. Biasanya yang paling sering jadi kendala dari motor karburator itu kalau pas pagi tuh. Pas pagi kondisi dingin kayak gini, nah, ditambah lagi ngembun-ngembun, ini susah hidup nih. Tapi moga-moga ini enggak ya, belum saya nyalain. Ush, langsung sekali starter cuy. Gokil. Ini saya panasin dulu biar oli-olinya ngalir semua ke komponen-komponen mesinnya nih. Aman ban depannya, ban belakang juga aman, aman semua ya, nggak ada yang bermasalah nih. Mesinnya juga masih halus. Pertama kali saya kesini tuh ini lepas nih mur penahan knalpotnya nih, sudah saya perbaiki teman-teman ya. Sama saya kasih ini ya aluminium ya, biar lebih stabil lagi nih knalpotnya nih. Kemarin itu bisa gosong. Ini sekarang sudah bener nih, warnanya juga bagus, cantik nih sosisnya. Nah ini mie-nya udah, sosis udah, telur juga udah nih. Blung, tinggal makan aja. Nah, karena footprintnya basah, jadi saya jemur dulu sementara biar kering. Nanti setelah itu saya lipat teman-teman. Karena kalau basah dilipat itu nanti jadi bau. Untuk tendanya sendiri aman, kering ya. Itu sudah saya lipat tuh, masuk di dalam top box nih tendanya. Cukup ya. Jadi tendanya itu besar tapi dia enaknya bisa muat ke dalam top box saya teman-teman. Masih muat banget ini. Bisa dimuati barang-barang yang lain juga nih. Nanti rencananya ada ini, terus ada pasak-pasak ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang solo moto camping di Bukit Pandawa. Semoga bisa menghibur kalian semua dan juga menjadi referensi bagi kalian yang ingin main-main ke Bukit Pandawa yang ada di Kota Batu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan menit akhir, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke teman-teman, ini jam 9.53 ya, dan semua sudah saya beresin. Sampah-sampah juga sudah saya buang ke tempatnya ya, nggak ada yang ketinggalan. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk penataan barang-barang yang ada di motor saya. Tank bag saya taruh depan, top box jelas saya taruh belakang. Ini ada matras sama kursi. Wis komplit, aman.
Nah, jalan ini ya, coba kita lewatin teman-teman. Soalnya saya penasaran ya. Jadi kita tidak perlu balik naik ke atas lagi, melainkan harus lewat sini. Ini juga sama-sama ngeri sih sebenarnya. Untuk kontur tanahnya masih cukup keras, jadi kita bisa lewat sini teman-teman ya. Asik banget cuy medannya cuy. Oke. Ini pinggir ini langsung jurang teman-teman ya. Jadi harus bener-bener hati-hati banget sih. Agak licin ya. Di bawah saya ini, sebelah kanan ini jurang cuy. Gokil emang. Licin banget. Di depan ada motor cuy. Gak tahu motornya siapa tuh ya. Kayaknya motor warga sini deh. Ini yang penting kita ikuti jalan setapaknya aja teman-teman ya. Ngeri-ngeri sedap sih. Jadi sepertinya ini kita memutari dari Bukit Pandawanya teman-teman ya. Untuk medannya sebenarnya nggak terlalu ekstrim cuy, karena ini kebantu di sebelah kiri kita ini ada tebing, tapi di sebelah kanan langsung jurang. Cuman ya ini akses tanahnya aja yang agak lembek ya, karena habis hujan semalam. Cuman masih oke lah, daripada yang jalur nanjaknya itu pasti nggak bisa balik itu, karena nanjaknya terlalu curam dan tanahnya begini. Jadi kayaknya lewat sini lebih baik deh. Oh iya, itu di depan tuh loketnya tuh. Jadi memang ternyata bisa tembus loketnya lagi teman-teman. Itu tadi ada kamar mandinya tuh. Akhirnya kita nyampe juga nih ya teman-teman, di tempat semula waktu kita pertama kali masuk. Ya, ini loketnya. Itu musola. Dan ke atas itu juga bisa, tapi ekstrim banget teman-teman medannya.